Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Wawasan Islam. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai kenikmatan bagi kita, dan sepatutnya lah kita bersyukur kepadanya. Sahabat Wawasan Islam rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sekilas perjalanan ruh manusia setelah kematian. Yang like dan subscribe, semoga Anda dan keluarga tercinta masuk surga. Amin. Siapapun yang yakin akan kematian dan peristiwa gaib lainnya, tentu penasaran ingin mengetahui bagaimana nasib dan perjalanan dirinya kelak. Namun tak seorang pun yang boleh menyandarkan berita gaib kecuali kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Perjalanan ruh manusia setelah kematian, menurut hadis bisa menjadi introspeksi diri bagi yang masih hidup di dunia. Setiap yang bernapas termasuk manusia, pasti akan mati menemui ajalnya. Sebab kematian adalah hak dan pasti terjadi. Namun kapan waktunya, tak seorang pun yang mengetahuinya, karena hal itu merupakan rahasia ilahi. Mengenai kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, maksud ayat tersebut, yakni dimanapun kalian berada, maut pasti akan mendapati kalian. Maka jadilah kalian orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dimanapun kalian berada, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Karena sesungguhnya hal ini lebih baik bagi kalian, sebab maut pasti akan menjemput kalian tanpa bisa dielakkan. Kemudian hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Barang siapa yang selalu taat kepadanya, maka Dia akan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya dan memberikan pahalanya dengan penuh. Adapun yang merasakan siksa ruhnya, tidak sempat kembali dan bertemu dengan jasadnya. Sedangkan yang merasakan kenikmatan ruhnya diberikan waktu untuk kembali ke jasadnya. Ruh dan jasad saling bertemu dan saling menceritakan tentang apa-apa yang terjadi di dunia, juga tentang keadaan mereka ketika menjadi penduduk dunia. Mengenai perjalanan ruh manusia setelah kematian disebutkan dalam sejumlah hadis sahih berikut, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabatnya duduk di sekitarnya dengan tenang. Saking tenangnya, seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka. Melalui hadis ini, perawi hadis menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Beliau mengambil sebuah kayu, lalu mengorek-ngorek tanah. Kemudian, beliau melihat ke langit, lalu menunduk. Tak lama, beliau melihat lagi ke langit, kemudian menunduk. Hingga 3 kali, setelah itu, beliau bersabda kepada para sahabat, "Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Sebanyak 2 atau 3 kali. Lantas, beliau pun berdiri dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur." Sebanyak 3 kali. Itulah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi pembuka atas hadisnya yang panjang. Beliau menggambarkan kepada para sahabatnya bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian sampai dimasukkan ke dalam liang kuburnya, lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan para sahabat. Lantas apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Dikabarkannya bahwa manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang beriman dan ada yang kufur, dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh dan mendasar. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman
Ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya, akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu, seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri, seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga, untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba tadi. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan, sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Ruh pun tak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad, seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba air. Setelah ruh mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka, setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Begitu ruh sang hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan ruh itu sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikian kematian yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 61. Setelah ruh terpisah dari jasad, terciumlah aroma semerbak wangi, sampai-sampai memenuhi dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut melalui sabdanya. Aroma itu keluar dari ruh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi. Rupanya itu ruh yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal-amal soleh sewaktu di dunia. Dan jejak aroma dari ruh itu jelas diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat. Bahkan, aroma wangi dari orang meninggal seperti itu tercium pula oleh sebagian orang soleh. Dapat dipastikan, aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada. Sebab, banyak sekali kabar mutawatir, baik yang klasik maupun yang modern tentang para syuhada, yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi, yang tercium orang-orang yang masih hidup. Namun, terkadang ada pula aroma wangi yang lahir dari selain para syuhada. Setelah berhasil menggenggam ruh sang hamba, para malaikat langsung bertolak ke langit tertinggi. Di perjalanan, setiap berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka ditanya tentang bawaan ruh yang wangi sewangi minyak misik atau kasturi itu. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka menyebut nama ruh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Setibanya di langit dunia, para malaikat pembawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantar para malaikat di langit dunia sampai ke langit berikutnya, begitu seterusnya hingga di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Iliyin, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran." Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat, yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-21. Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Iliyin. Lalu dikatakan kepada mereka,
kembalikanlah dia ke bumi. Sebab aku berjanji kepada mereka, darinya aku menciptakan mereka, ke sana aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka lagi. Hal itu sebagaimana dilansir dalam Al-Quran. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada saat yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Setelah melewati perjalanan langit dan namanya dicatat dalam Iliyil, ruh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya. Sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburnya dan bertolak ke rumah masing-masing. Setelah ruh itu dikembalikan ke dalam jasad yang ada di dalam kubur, maka hanya Allah yang Maha mengetahui cara mengembalikannya. Sebab keadaan alam kubur atau alam barzakh tidak seperti keadaan di dunia. Selanjutnya, dia akan didatangi oleh dua malaikat yang berteriak keras dan kasar. Didudukkanlah hamba tersebut oleh mereka, lalu ditanya tentang 4 hal. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia. Keduanya bertanya, siapakah Tuhanmu? Maka hamba itu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya. Maka hamba itu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya. Maka hamba itu menjawab, agamaku adalah Islam. Pertanyaan yang ketiga, tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam dan menjadi panutannya. Maka dia akan menjawab, Rasulku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan yang keempat adalah tentang amal-amalnya semasa di dunia. Maka dia akan menjawab, aku membaca kitab bulan, beriman kepadanya, bersedekah, dan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan fitnah ujian kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin. Saat itu, tidak berguna sedikit pun kecerdasan, tipu daya dan cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Andai ada orang kafir yang menghafal jawaban-jawaban itu dengan benar di dunia, maka jawaban-jawaban tersebut tidak akan keluar sesuai dengan yang diinginkan. Sebab, orang yang diberi pertolongan untuk memberikan jawaban yang benar, hanyalah orang mukmin yang ditetapkan Allah keimanan dan amal solehnya. Sehingga dia bisa menjawab dengan benar. Hal itu sejalan dengan firman-Nya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Di sanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya. Namun, itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya, sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaannya semasa di dunia. Setelah itu, terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikannya, memerintah para malaikat untuk mengubah kuburannya menjadi salah satu taman surga. Lalu terdengarlah suara dari langit, hambaku itu benar. Maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya, berilah pakaian dari surga untuknya, bukalah sebuah pintu ke surga untuknya. Maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang seruan itu, datanglah kepada hamba tersebut seorang laki-laki, atau seorang yang menyerupai sosok laki-laki. Laki-laki itu berwajah tampan, berpakaian bagus dan beraroma wangi. Kemudian, laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang menenangkan hatinya. Dalam hadis ditegaskan, datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus dan bertubuh wangi. Dia berkata, "Gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu." Sang hamba pun mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya laki-laki
yang memberikan kabar gembira kepada dirinya. Dia lalu bertanya, "Semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu, siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Namun belakangan sang hamba tahu bahwa laki-laki pembawa kabar gembira adalah amal soleh yang pernah dikerjakannya selama di dunia. Sementara harta kekayaan, keluarga, dan anaknya tak lagi di sampingnya. Yang tertinggal adalah amal baik yang membawa kabar gembira baginya, menemani dirinya dalam kuburnya. Maka sosok yang diserupakan dengan sosok laki-laki itu menjawab, "Aku adalah amal solehmu. Demi Allah aku tidak mengetahuimu, kecuali dulu engkau bergegas mentaati Allah namun lamban dalam melakukan kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Di samping itu, Allah juga menjelaskan bagaimana keadaan yang akan dihadapi seorang hamba pada hari kiamat, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kufur. Bagaimana nasib mereka kelak pada hari itu berkat keimanan dan kesolehan masing-masing. Seperti yang diungkap dalam hadis, pada hari itu sebuah pintu dari surga akan dibukakan untuk hamba yang mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepada dirinya. Bagaimana pula keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam setelah melihat tempatnya di dalam surga kenikmatan? Karenanya tidaklah heran setelah melihat kenikmatan yang menanti dirinya di negeri keabadian, seorang hamba sampai meminta disegerakan kiamat kepada Tuhannya. Tujuannya agar dirinya bisa segera menempati negeri tersebut, menikmati apa yang dijanjikan Allah di dalamnya. Maka disampaikanlah kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya." Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi pasti terjadi. Demikian yang terjadi pada seorang hamba mukmin, mulai turun sakaratul maut atau sekarat untuknya hingga datang tuntutan untuknya, agar senantiasa tenang dalam kubur sampai tiba waktu yang telah ditetapkan Allah, atau kiamat. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Wallahu alam. Sedangkan bagi orang yang kafir, maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah hari kiamat. Wahai Tuhanku, jadikanlah hari kiamat, agar aku dapat kembali kepada keluarga dan harta bendaku." Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, apabila telah terputus dari dunianya dan akan menghadap ke alam akhiratnya, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang semuanya berwajah hitam dengan karung yang kasar. Lalu para malaikat itu duduk di dekatnya sejauh mata memandang, kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya. Maka malaikat maut berkata, "Hai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju kepada murka dan dibenci Allah." Maka ruhnya berpencar ke seluruh tubuhnya yakni menolak, hingga malaikat maut mencabutnya, sebagaimana seseorang mencabut tusuk sate dari kain bulu yang basah. Malaikat maut mencabutnya dengan paksa. Apabila ia telah mencabutnya, ia tidak membiarkannya di tangannya barang sekejap pun, melainkan para malaikat memasukkannya ke dalam karung itu. Dan keluarlah darinya bau bangkai yang terbusuk, yang ada di muka bumi. Para malaikat membawanya naik, dan tidak sekali-kali mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan bertanya, "Siapakah yang memiliki roh yang buruk ini?" Para malaikat yang membawanya berkata bahwa dia adalah si Anu bin Anu, dengan menyebut nama terburuknya, yang biasa disebutkan untuknya di dunia. Hingga sampailah mereka di langit pertama, lalu pintunya diketuk, tetapi tidak dibukakan untuknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman-Nya, "Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, "Catatkanlah ketetapannya di dalam sijil di lapisan bumi yang terbawah, lalu ruhnya dicampakkan dengan kasar." Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seakan-akan jatuh dari langit,
lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin di tempat yang jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat, dan kedua malaikat itu mendudukkannya serta bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia menjawab, "Saya tidak tahu." Keduanya bertanya lagi, "Apakah agamamu?" Ia menjawab, "Saya tidak tahu." Keduanya bertanya, "Siapakah lelaki ini yang diutus di antara kalian?" Ia menjawab, "Saya tidak tahu." Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, "Hambaku berdusta, maka gelarkanlah untuknya hamparan dari neraka, dan bukakanlah baginya suatu pintu dari neraka." Maka panasnya neraka, dan asapnya sampai kepadanya, lalu kuburannya menggentretnya, sehingga tulang-tulang iganya berantakan. Kemudian datanglah kepadanya seorang lelaki yang buruk wajahnya, dan pakaiannya serta busuk baunya. Lalu lelaki itu berkata, "Bersenang-senanglah kamu dengan hal yang menyiksamu, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Ia bertanya, "Siapakah kamu?" "Wajahmu menandakan wajah orang yang datang membawa keburukan." Maka lelaki itu menjawab, "Akulah amal perbuatanmu yang buruk." Maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan hari kiamat." Demikian penjelasan mengenai perjalanan ruh manusia setelah kematian menurut hadis Sahih. Yuk perbanyak amal ibadah dan amal saleh sebagai bekal kelak di akhirat. Wallahu alam. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.